periksa coba di belakang. Oke teman-teman, kita ada TV ukuran berapa nih ya? 43, ukuran 43. Jadi kalau dicolokin dia nggak nyala. Tapi tadi ada lampu indikator kedip-kedip ya. Kita mau bongkar dulu, mau mastiin apa yang terjadi di dalamnya. Oke teman-teman, ini dia. Nah, berkedip dia. TV-nya nggak sampai nyala. Kita cek tegangan dulu. Nah teman-teman, jadi kalau kita ukur tegangannya itu ya, dia tegangannya ada, cuman dia naik turun. Walaupun ini layar sudah saya copot. Ini kalau kita ukur di sini yang seharusnya dia 12 volt, dia naik turun 12, 1 volt, 12, 1 volt gitu. Itu kayak apa ya? Kayak ada sesuatu yang menahan tegangan di power supply-nya gitu. Kita coba cek lebih lanjut. Jadi mesinnya sudah saya copot ini. Dan kalau kita inspeksi secara visual di mainboardnya ini, itu biasanya yang bikin tegangannya nggak sampai naik full gitu ya, atau naik habis itu drop tegangannya, biasanya ada komponen yang konslet atau terbakar. Tapi di sini tidak ada komponen yang terbakar. Ini pendinginnya sudah saya copot gitu ya. Dan ada di sini di bagian regulator switching gitu ya. Kalau di bagian belakang sini itu dia lebih gelap di sini. Ini nggak terlalu kelihatan sih ya. Di sini gelap karena memang di sini saya katakan IC prosesornya, IC utamanya yang besar ini ya. Mungkin emang suhunya tinggi. Tapi di sini juga ada bagian yang lebih gelap. Kalau dilihat di depan, kameranya kamera HP jadi nggak terlalu jelas. Kita bisa coba. Ini bagiannya lebih gelap. Kita bisa coba avometer kah? Kita bisa cek pakai avometer. Teman-teman bisa menggunakan avometer merek apa, mode dioda atau kontinuitas atau buzzer gitu. Salah satu probe-nya dipasang ke ground. Di sini misalkan. Nah, itu. Dan satunya diukur ke yang bagian gelap ini. Di bagian tegangannya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman nggak tahu bagian tegangan yang mana, ukur aja di kaki kapasitornya. Salah satunya pasti ground, pasti bunyi beep atau 0 menunjukkan di avometernya. Yang satunya seharusnya tidak 0 gitu. Kita coba. Oke, ini 0. Kemungkinan aja itu groundnya. Dan sayang sekali di salah satu kakinya juga 0. Itu berarti ada kemungkinan antara kapasitornya short atau IC ini yang short gitu ya. Kita coba bandingkan dengan kapasitor di sebelahnya. Oke, ini juga, tapi belum tentu ini juga short. Kita coba bandingkan. Bisa jadi ini dia paralel, kita belum tahu. Kita coba bandingkan dengan rangkaian yang di sini. Nah, ini enggak. Berarti ini rangkaiannya aman. Oke. Berarti di bagian sini itu masalah di regulator tegangannya. Nah, kita harus cari tahu dulu. Oke, teman-teman, kita pakai power supply variable. Di sini kita setel. Kenapa? Cepat sekali. Nih, kita mau suntik tegangan 1,8 volt. Ampernya kita buat 2 ampere.
Tapi di sini kita suntik, ampernya naik ke 2 ampere. Ini kapasitor yang ini kering duluan ya. Coba ulang lagi. Oh enggak, IC-nya ternyata teman-teman. IC-nya yang panas duluan. Mungkin kalau di HP nggak terlalu kelihatan ya. Agak susah ini teman-teman. Nah, dan sudah kecopot. Masalahnya ada beberapa komponen yang saya nggak sengaja senggol tadi. Saya harus perbaiki dulu. Ada beberapa resistor. Oh, satu resistor dan satu kapasitor. Sudah. Sekarang kita tes lagi menggunakan avometer di mode dioda. Kita cek apakah di jalur kapasitor yang tadi masih short atau tidak. Oh, masih teman-teman. Berarti IC-nya kita simpan dulu. Ada hal lain, tapi di sini tidak menunjukkan angka 0, cuman dia 1,2 ya. 1,2. Oke teman-teman, ternyata IC ini menyuplai tegangan ke IC SDP 1704. Dan setelah dicek, IC ini panas gitu ya. Mungkin ini rusak karena ini jebol, atau ini jebol terus ini rusak. Nah itu ya nggak tahu. Jadi antara dua itu, jadi loss tegangannya langsung kena IC ini. Oke teman-teman, tadi kita sudah melakukan penyuntikan tegangan, dan ternyata ada lagi kapasitor atau komponen yang short, yaitu kapasitor gitu ya. Dan tadi tangannya Dodok sudah terkena jadi nah, itu merah tuh. Itu bukan sengaja, mana ya. Itu tadi merah karena pada saat menyentuh-nyentuh nggak sengaja langsung menemukan titik konsletnya, yaitu di bagian sini, kapasitor yang paling kecil. Nah, sekarang kita mau coba cabut, dan apakah masih shortnya atau enggak, nanti kita buktikan. Ini kapasitornya udah kita copot, kita ukur. Dan kapasitornya ini short. Terus kita ukur di titik yang tadi, sudah tidak short lagi. Oke. Tapi saya nggak tahu IC yang sebelumnya itu dia apa memang rusak atau enggak. Di sini udah nggak short, tapi di bagian output itu masih short. Saya mau coba untuk pasang IC-nya lagi. Kalau dia short lagi, kita copot lagi. Kita mau pasang IC-nya lagi. Kita panasin dulu.
Oke, kayaknya sudah cukup. Saya nggak tahu ini IC-nya bekerja atau enggak. Kita coba. Kita pasang. Oke. Lampunya sudah tidak berkedip-kedip cepat seperti sebelumnya, teman-teman ya. Tapi masih belum bisa menyalakan TV-nya. Jadi kita harus cek tegangan lagi. Oke, teman-teman, ternyata memang benar yang rusak itu IC-nya itu. Jadi IC-nya itu dicopot, tegangan muncul. IC ini juga rusak karena kita berikan tegangan, ampernya langsung naik. Yang jelas tegangan di dalam mainboard ini sudah stabil semua, tapi ya itu short, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Spare partnya nggak ada. Ujung-ujungnya ya ganti mainboard gitu ya, kecuali ada spare partnya atau dibelikan spare partnya. Itu IC yang rusak itu juga tegangannya nggak muncul gitu ya, padahal inputnya sudah ada 12, tegangan outputnya nggak muncul, berarti memang benar sudah rusak. Dan juga IC-nya itu bisa jadi tegangan 12 voltnya itu lolos ke IC yang itu gitu, jadi IC-nya juga ikut rusak. Jadi ini panas sekali kalau diberikan tegangan supply-nya. Ya mungkin sekian dulu deh vlog kita hari ini. Nanti kita cari solusi untuk TV ini. Oh ya, kalau teman-teman ada saran harus bagaimana, mungkin ada yang pernah ngalamin seperti ini, silahkan tulis di kolom komentar. Karena saya baru pertama kali ketemu TV tipe ini. Nggak tahu nih dimana nyari spare partnya, kita coba cari tahu juga.